Iya. Unmute semuanya. Oh. Di mute di nyalain. Go. Teman-teman pada nyalain audio sebentar ya. Oke teman-teman, boleh dinyalain mikrofonnya nggak apa-apa. Ada jargon dari kami dari pengurus. Kalau saya bilang Bravo Kopma, kalian jawab Bravo, oke? Saya contohin dulu ya. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Bravo. Kayak gitu ya. Sekarang ayo kita mulai bareng-bareng ya. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Oke, terima kasih kepada Kak Sipa. Baik, masih pada semangat nih kan buat lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Mungkin kepada operator ke ininya, Desivi Kak Dewi, boleh ditampilkan. Baik, berikut CV dari pemateri. Nama Aprianti Dewi, nama panggilan Dewi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 22 April 1996, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Institut Pertanian Bogor, status menikah pada tahun 2019, hobi beliau mengajar dan berbagi pengalaman usaha. Pendidikan formal pada beliau pernah pendidikan Universitas Provinsi Jawa Barat, yaitu di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi Syariah dari mulai tahun 2014 sampai 2018. Prestasi beliau yang pertama, Ketua Umum Koperasi Mahasiswa atau Kopma Universitas Institut Pertanian Bogor pada tahun 2017. Yang kedua, Best Presentation Lomba Bisnis Plan Nasional di Universitas Perguruan Indonesia pada tahun 2017. Yang ketiga, penerima dana hibah wirausaha muda pemula dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017. Yang keempat, juara 2 Lomba Bisnis Plan Nasional IAIN Bone pada Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Yang kelima, penerima dana hibah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun 2018. Yang keenam, penerima dana program mahasiswa wirausaha atau PMW dari Kemendikbud pada tahun 2018. Pengalaman kerja beliau yang pertama, freelance di Yayasan Nata Dipura Rumah Tafis Cirebon pada tahun 2015, pengajar bimbel pada tahun 2016, mitra Paitren pada tahun 2016, founder bawang goreng Magnyos pada tahun 2017, founder Kop Cik dan Milk pada tahun 2018 hingga sekarang, enumerator PT Semeru Research Institute pada tahun 2018, dan sekarang staf khusus Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, mungkin untuk pengalaman organisasi dan kepanitiaan bisa teman-teman lihat sendiri. Begitu banyak ya pengalaman dan kepanitiaan beliau. Ya, yang sekarang ini beliau sedang pada tahun 2019 ini narasumber dalam acara pendidikan dasar Kopma IPB dan narasumber tema entrepreneur untuk anggota IPB pada tahun 2019.
Oke, itulah CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Dewi untuk menyampaikan materinya di sesi kedua acara webinar Kopma Universitas Islam Jakarta. Kepada pemateri, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Richa Absari selaku Ketua Umum, kepada para moderator Reza Zubhi ya moderatornya, kemudian kepada Pak Andika selaku narasumber, dan kepada seluruh teman-teman pengurus Koperasi Mahasiswa UIJ dan teman-teman calon anggota dari Kopma UIJ. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait temanya menggali potensi bersama Koperasi Mahasiswa. Nah, dulu saya punya background-nya itu di Kopma kebetulan. Jadi saya juga anak Kopma, terus keterima PNS di Kementerian Koperasi gitu. Nah, itu jadi sedikit linear aja. Nah, next. Bisa ini enggak? Udah bisa. Oke, nah ini ada potret UMKM di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini jumlah penduduknya besar banget. Nah, ini yang paling bawah itu usaha mikro. Usaha mikro itu kan asetnya kurang dari 50 juta dan omsetnya kurang dari sama dengan 300 juta. Itu sangat banyak sekali. Nah, ada juga istilahnya itu ultra mikro atau super mikro. Itu yang bahkan mereka asetnya itu di bawah ini banget, artinya pendapatannya itu harian gitu. Ada yang mungkin sehari kayak pedagang gorengan, terus juga pedagang keliling, itu mereka tuh masuknya ke super mikro, ultra mikro. Jenis usahanya juga ada yang mikro, kecil, menengah, besar gitu kan. Dan mereka berpengaruh terhadap PDB di Indonesia. Oke, next selanjutnya. Nah, ini adalah profil UMKM di Indonesia. Koperasi itu sangat dekat dengan UMKM karena mayoritas di Indonesia itu anggotanya itu UMKM. Jadi di sini mungkin kita bukan hanya bicara terkait koperasi mahasiswa aja ya, kita juga belajar koperasi secara nasional gitu. Kebanyakan background dari koperasi kita itu di Indonesia banyaknya anggotanya itu dari UMKM. Nah, kontribusi di Indonesia itu sangat signifikan ya. Ada 60,34% total PDB, kemudian 97% menyerap tenaga kerja, 99% total lapangan kerja, kemudian ada 14,17% total ekspor, dan 58,18% total investasi. Tapi di situ banyak juga faktor penghambat. Ya, UMKM itu susah banget di akses permodalannya. Kemudian kualitas dari tenaga kerja, SDM-nya, akses bahan baku masih sangat rendah. Nah, di sini ada transportasi, ada akses pasarnya juga, yang marketingnya masih rendah, kemampuan membayar, NPL-nya juga masih rendah, dan masalah-masalah lainnya. Bisa next. Nah, di masa COVID ini, tentunya pemerintah itu concern-nya sekarang di UMKM. Karena apa? Karena memang UMKM itu yang sangat perlu dibantu. Kayak 86% ternyata penurunan penjualan, 77% penurunan cash flow, 40% tutup sementara, 73% penurunan ketersediaan bahan baku. Nah, teman-teman kan di sini juga sekolah ternyata diliburkan kan, bukan diliburin tapi
online gitu kan. Tentu itu side effect-nya itu pada UMKM sangat ngaruh. Kecil banget, kayak contoh kecilnya itu adalah ketika mahasiswa yang nggak ada di kampus, otomatis pedagang di sekeliling kampus itu kan pada tutup. Sementara mereka itu pasti ada biaya sewa kan, biaya sewa tempat. Mungkin mereka udah nombok itu di awal tahun, udah bayar misal 15 juta setahun. Tapi karena teman-teman mahasiswa yang nggak ada, gimana pendapatannya dari mana? Nah itulah yang kami pikirin gitu dari sisi pemerintah gitu. Nah, bisa lanjut. Nah, kebetulan di Deputi Pembiayaan sendiri, sebenarnya saya tuh saya tuh baru masuk sebenarnya. Saya juga baru kerja, baru setahun, baru 2 tahun di Kementerian Koperasi. Tapi saya kebetulan kerjanya di bawah Pak Deputi sendiri, Pak Hanung kebetulan bapaknya. Saya jadi sekretaris pribadinya Pak Hanung. Nah, di Deputi Pembiayaan ini kita ada program namanya Wirausaha Pemula. Nah, Wirausaha Pemula itu program hibah dari Kementerian Koperasi untuk teman-teman yang punya usaha. Itu total dana hibahnya itu 10 sampai 12 juta. Jadi bukan pinjaman atau pembiayaan ya, tapi ini hibah. Nah, ini ada dasar pelaksanaan dari WP atau Wirausaha Pemula itu di Peraturan Deputi nomor 12 tahun 2020. Kemudian ada dasar pertimbangannya juga di Peraturan Menteri Keuangan nomor 173 tahun 2016 dan Permenkop atau Peraturan Menteri Koperasi dan UKM-nya nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan bantuan pemerintah. Next, lanjut. Nah, maksud dan tujuan dari program ini yaitu untuk memacu penumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan peningkatan penghidupan berkelanjutan. Tujuannya untuk memberikan bantuan dana stimulan kepada wirausaha pemula untuk memperkuat modal usaha. Nah, kalau ini program lama. Kalau yang program barunya itu ada namanya Banpres Produktif yang teman-teman kenal mungkin BPUM yang 2,4 juta. Nah, itu ada di kita, di Deputi Pembiayaan. Jadi, karena COVID, itu bantuannya cukup besar. Satu orang itu 2,4 juta, sementara dari Pak Presiden itu sendiri harus ada 12 juta UKM nerima. Jadi ada 28 triliun yang harus tersalurkan. Dan alhamdulillah penyerapannya itu udah 100%. Mungkin sama teman-teman ini ya, anak-anak Kopma juga ada yang daftar sih BPUM. Beberapa sih saya tahu dari Kopma mana ya. Pokoknya ada yang daftar, ada yang nerima juga. Oke, next. Nah, ini target alokasi bantuan dari WP itu ada 2.100 wirausaha pemula. Ini bisa perorangan, namanya sih perorangan ya. Jadi ada 2.100 individu. Tapi bisa juga kelompok sih, cuman biasanya namanya satu untuk di proposalnya. Nilai bantuannya yang sudah saya sebutin ada 10 juta dan paling banyak itu 12 juta. Nah, kayak teman-teman tadi kan udah tahu background saya waktu kuliah itu gimana kan. Maksudnya saya dapat pendanaan dari KBMI, WMP gitu kan, PMWare, Stekdikti. Itu di tahun 2017 saya dapat dana itu kurang lebih 50 juta. Jadi tahun itu saya ngelola uang 50 juta gitu. Tapi itu saya nggak sendirian, tapi ada teman-teman yang lainnya juga. Ya prosesnya ya kita ngajuin proposal, lalu kita presentasi, ada penilainya juga di situ. Nah kalau dianggap programnya bagus, usahanya bagus,
kita dapat gitu. Dan itu hibah semuanya, bukan pembiayaan. Tuh di KBMI, WMP, PMW, dan lain-lainnya itu banyak banget. Nah, di kita Kementerian Koperasi dan UKM juga ada programnya itu WP, Wirausaha Pemula. Oke, next. Nah, ini ada persyaratan umum pengajuan dari wirausaha pemula. Yang pertama, memiliki rintisan usaha paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Yang kedua, ada proposal usaha. Yang ketiga, KTP. Berusia paling tinggi 45 tahun. Punya NPWP, rekening tabungan, SKU, pendidikan paling rendah SMP. Dan teman-teman harus punya ini, sertifikat kewirausahaan. Biasanya di kami itu ada program pelatihan di Deputi Kewirausahaan. Nah, itu teman-teman nanti selain webinar sendiri mungkin bisa ngajuin kerjasama dengan Deputi SDM. Gitu. Nanti kalau misalnya memang program kalian bagus, tapi biasanya Kopma itu, karena saya alumni Kopma ya, jadi alhamdulillah sih di kantor kita itu jadi terbuka banget buat anak-anak Kopma gitu. Kemudian ada surat pernyataan, surat rekomendasi ya dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota, surat dukungan atau pengantar dari Dinas Provinsi. Nah, ini biasanya dibantu oleh dinas dari kabupaten atau kotanya. Dan tidak berstatus PNS. Nah, kalau saya nih karena udah PNS, jadi udah nggak bisa lagi ngajuin dana-dana kayak gitu. Tapi bagi teman-teman di sini, khususnya anggota Kopma gitu, nah ini bisa banget nih untuk memasukkan proposalnya. Nah, tapi kebetulan banget kita itu sekarang lagi reformasi birokrasi ya, dari presiden itu harus ada pengurangan struktur organisasi. Jadi nanti nama deputinya juga berubah. Kalau saya sendiri, karena saya masih diajak oleh Bapak Hanung, Deputi Pembiayaan, beliau nanti berpindah ke Deputi Usaha Mikro, Deputi Kecil Menengah. Jadi Deputi UKM. Sementara kalau Deputi Pembiayaan itu pindahnya ke Deputi Usaha Mikro. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau mengajukan WP, bisa ke Deputi Usaha Mikro. Oke, next. Nah, ini ada cerita di balik grafik ini. Jadi dulu itu sebelum saya lulus, saya tuh bimbang mau kemana gitu. Tapi bekal saya itu dari awal saya masuk, saya udah gabung dengan Kopma IPB. Gitu ya teman-teman. Jadi dari semester 1, 2, sampai saya lulus, saya gabung di Kopma IPB. Nah, teman-teman mungkin di sini yang sekarang ikut webinar, bisa langsung join nih di Kopma UIJ. Karena kalau teman-teman bisa lihat peluang, itu banyak banget peluangnya di Kopma. Tuh ya. Nah, pas lulus itu saya tahun 2018, alhamdulillahnya itu saya nggak nganggur sama sekali. Kenapa? Karena saya aktif di Kopma. Di Kopma itu saya demisioner dari ketua umum, saya buka usaha di Kopma. Namanya itu Kopcik, nanti ada slide berikutnya. Itu ada produk saya yang founder tadi, yang founder Kopcik and Meal. Itu saya buka di Kopma bareng dengan anak-anak Kopma dan alumni Kopma yang sekarang jadi suami saya juga gitu. Nah, terus ini saya juga freelance juga di tempat yang lain, aktif juga kan di tempat-tempat yang lain. Terus ada pembukaan CPNS, dan kebetulan banget formasi saya ekonomi syariah di Kementerian Koperasi itu ada, tapi cuma satu formasinya, jadi saya lumayan waktu itu sengit juga sih
nilai di PNS waktu daftar dulu tuh nilainya tuh naik turun, jadi saingan banget lah. Tapi alhamdulillah saya lolos. Nah, saya bikin grafik ini nih, saya bingung, saya mau jadi pekerja kah, saya mau jadi entrepreneur kah, atau saya mau jadi PNS gitu. Nah, dalam hati saya, mungkin teman-teman bingung ya, ini kan ada horizontal, itu ada time. Ya kan, horizontal ke kanan itu ada time, waktu, dan vertikal ke atas itu ada money atau salary. Nah, ini ada garis lurus yang warna biru dari kiri bawah ke kanan atas. Ini semoga penyampaiannya ini ya bisa paham ya. Dari kiri bawah ke atas itu PNS yang warna biru. Kenapa sih PNS garisnya lurus kayak gini? Karena kalau kita bikin garis bantu ke bawah ke waktu gitu ya, ternyata PNS ini lebih signifikan gitu. Artinya apa? Semakin dia usianya semakin tinggi, masa kerjanya makin tinggi, money atau salary-nya pun ditarik ke garis yang vertikal, itu akan tinggi juga gitu. Maksud nggak? Semoga paham ya. Nah, jadi di sini kayak gitu. Jadi PNS ini cenderung ke signifikan, ya udah kayak gini. Nah, kalau di pegawai BUMN atau swasta, mereka itu memiliki kecenderungan waktu yang sempit. Artinya apa? Mereka dengan keluarga sebentar. Waktunya mereka itu semua dihabiskan dengan pekerjaan, sehingga money atau salary-nya itu cenderung besar. Gitu. Tapi setiap tahun, tapi yaitu ada resikonya masing-masing. Nah, kalau di entrepreneur, ini di garis merah, awalnya mungkin akan kesulitan ya di waktu. Dan salary-nya mereka pun dikit. Karena di awal-awal waktu, kalau kita pengen jadi entrepreneur itu susah banget untuk membangunnya. Tapi kalau misalnya mereka punya keinginan yang kuat, waktunya pun panjang, mungkin 10 tahun mereka jadi entrepreneur atau pengusaha, maka gajinya juga mereka akan cenderung melambung jauh dari PNS maupun dari pegawai BUMN atau swasta. Nah, itulah menurut pribadi saya, kalian bisa nih memilih 3 ini. Karena kedepannya kita ini bersaingnya itu bukan dengan sesama orang Indonesia, tapi dengan orang luar negeri juga gitu. Sekarang juga udah banyak banget asing yang masuk ke kita, dan memang pemerintah itu beberapa sih ada yang membuka sektor asing kan untuk berinvestasi, tapi ada juga beberapa sektor yang kita tutup untuk investasi asing gitu. Jadi teman-teman mahasiswa di sini itu perjalanannya cukup panjang, termasuk saya pun masih cukup panjang banget gitu untuk sama-sama membangun negara kita ya, Indonesia. Oke, next. Nah ini ketika saya bukan lulus sih, masa skripsi, karena kebetulan pendanaannya dapat kurang lebih 50 juta. Nah ini kami buat produk yang namanya Kopcik. Nah, ini makanan dan minuman. Tempatnya ada di kampus kebetulan. Omset dari Kopcik ini sehari itu bisa nyampe 800.000. Itu lumayan banget teman-teman. Kalau kita bisa ngelihat peluang yang ada di kampus, mungkin bukan hanya makanan dan minuman ya, tapi yang disebutin Pak Andika tadi, atau mungkin itu ATK, kemudian jasa kayak mungkin konveksi gitu, even jasa IO mungkin, itu sangat besar banget peluangnya kalau kita memang bisa lihat peluang ya.
jangan cuma menurut saya sih jangan hanya kita itu melihat tantangannya aja atau kesulitannya aja atau kita berpandangan kalau koperasi itu kecil, koperasi itu tradisional banget, Kopma itu pasif banget, misal nggak kayak BEM itu aktif banget, orang anak-anaknya pada berani gitu. Menurut saya itu salah gitu ya. Kita harus berusaha untuk cari peluang sisi yang berbeda. Kenapa, Kak? Kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, di organisasi manapun yang mungkin sekecil koperasi mahasiswa atau Kopma, ya kita pun akan tetap maju. Oh ya. Oke, next. Nah, ini produk-produk kita benar-benar banyak sejarahnya sih, walaupun walaupun ini sederhana, kecil, dari awalnya itu ada ayam goreng. Nah, terus karena produk minum makanan itu cepat banget jenuh, kita pun harus punya inovasi. Jadi 3 bulan pertama buka, saya tetap buka inovasi, bikinlah ini ayam katsu. Saya bikin resep sendiri, masak sendiri, terus akhirnya nge-hire karyawan karena produknya dirasa udah cukup layak untuk dijual gitu. Jadi kita nge-hire karyawan. Awalnya tuh karyawan cuma 2 ya, yang jaga toko dan yang di dapur. Nah, kan pendanaan terus ya, banyak gitu pendanaannya. Tapi bertahap sih, misal awalnya 10 juta, nanti bulan depan 20 juta, bulan depannya lagi 15 juta, itu bertahap. Nah, kita pun juga berkembangnya ya bertahap juga. Pertama mungkin karyawannya baru 2. Nah, setelah ada pendanaan lagi, kita tambah lagi karyawan. Terus kita buka lagi di tempat yang lain gitu. Dan di situ saya kerjasama tempatnya dengan Kopma IPB. Nah, di sini teman-teman yang anak-anak baru yang ingin join dengan Kopma UIJ, kalian harus bisa nuntut juga nih ke pengurusnya. Ya, ke pengurusnya gitu. Bilang aja, kalian punya inovasi apa, punya keinginan apa di Kopma, pengen ngembangin apa, ya bareng-bareng lah sama Kopmanya. Karena kalau dari kita ya, dari pemerintah itu, jadi concern utamanya itu ada loh, Bapak Menteri itu concernnya ke koperasi mahasiswa untuk inovasi inkubasinya, inkubator bisnisnya itu ke koperasi mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman, kalau teman-teman berani gitu, ya bicara aja dengan pembina Kopmanya, itu siapa, untuk audiensi mungkin ke kantor kita, bagaimana itu bisa jadi bahan perhatian, dengan catatan kalian juga harus bisa menunjukkan sisi positif dan bagusnya di Kopma UIJ itu apa. Gitu. Oke, next. Nah, ini awal-awal buka banget. Di 2018 ya, iya 2018, sorry. Tadi bukan 2017 ya, tapi 2018 nih awal-awal buka banget bikin IG-nya, Instagram-nya Kopchip. Oke, next. Nah, ini produk kami. Awalnya kan ini ya makanan, ayam katsu ini. Tapi karena udah berkembang, kita bisa buka produk minuman. Namanya Pop Milk, itu minuman susu gitu. Susu dari kambing, ya susu kambing gitu. Nah, jadi dua produk ini kita jual di kampus dengan pendanaan yang tadi, modalnya yang saya udah sebutkan. Tapi di situ ada prosesnya. Jadi kalau di kami, wirausaha pemula itu,
nggak perlu susah-susah untuk presentasi gitu, tapi cukup mengirimkan proposalnya dengan persyaratan yang tadi yang udah disebutin ke kantor kami dikirim. Kalau memang proposalnya bagus di ACC, nanti akan ditransfer uangnya ke rekening si pemilik. Nah, nanti pertanggungjawabannya itu nggak harus datang ke kantor kita, jadi hanya kirim proposal aja, proposal pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tadi, yang 10 juta itu, kemana aja gitu. Supaya pertanggungjawaban dari kami pun ke Kementerian Keuangan itu mudah ya. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, apa yang kamu harapkan dari koperasi mahasiswa? Dan yang kedua, ingin menjadi apa kamu setelah lulus? Nah, kesimpulan ini menurut saya jawabannya itu ada di teman-teman sendiri. Ya kan? Apa sih yang kalian inginin dari Kopma? Kalau dulu, saya tuh simpel sih. Yang pertama, di Kopma IPB itu juga nggak seterkenal UKM lainnya ya, kayak UKM BEM, kemudian UKM apalagi gitu, kan banyak tuh UKM. Tapi di situ saya lihat peluang aja sih kalau di Kopma itu ternyata ada usaha yang bisa dijalanin, itu yang pertama. Terus yang kedua, di akhir tahunnya ada SHU yang bisa dibagiin, gitu kan. Sesimpel itu. Jadi saya coba konsisten tuh masuk di Kopma. Oh ternyata peluangnya banyak banget ya. Selain kita bisa dapat jajan gitu kan, uang jajan, kita juga bisa dagang. Walaupun memang keuntungannya nggak banyak, tapi seneng aja gitu di Kopma itu udah mah anak-anaknya kekeluargaan banget kan, sesuai asas yang tadi yang Pak Andika jelasin. Nah yang kedua, ingin jadi apa setelah kamu lulus? Kalau teman-teman di Kopma udah punya bekal basic wirausaha, otomatis teman-teman juga menurut saya akan pandai dalam mengelola keuangan. Entah itu nanti keuangan pribadi ataupun keuangan setelah menikah gitu. Karena saya setelah lulus itu keterima PNS, lanjut nikah, kebetulan banget tuh. Nah ini teman-teman gimana gitu, harus dipikirin gitu, harus ekstra keras sih menurut saya selama jadi mahasiswa itu, karena suksesnya nanti dipetik ya kalau kita udah lulus nanti, kalian mau jadi apa gitu. Apa mau jadi PNS, mau jadi entrepreneur, atau jadi pegawai BUMN atau swasta. Pokoknya asik deh di Kopma itu. Nah, udah next. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjut diskusi ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Dewi. Kita lanjut ya ke diskusi pada sesi kedua ini. Mungkin teman-teman udah juga nggak sabar lagi nih buat memberikan pertanyaan karena kan beliau dari Deputi Kementerian yang mungkin bisa teman-teman nih kayak tadi banyak banget link dari beliau untuk teman-teman yang ingin membuka usaha mulai dari bantuan hibah dari kementerian yang diberikan kepada setiap individu ataupun kelompok yang ingin membuka wirausahanya. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Mas Salman. Cek. Ya. Dengeran ya? Ya. Mungkin sedikit sharing pertama ya. Pertama belum lama ini di Desember akhir, alhamdulillah ya di lingkungan rumah kami saya pribadi berkolaborasi sama ketua RT ya, ketua RT sempat untuk pengajuan pembiayaan. Ini sedikit cerita ya. Kemudian alhamdulillah setelah melakukan beberapa tahap, kemudian alhamdulillah kemarin di akhir Desember itu hampir turun sebesar 40 juta gitu, sehingga itu bisa kita bantu ke UMKM yang ada di lingkungan gitu. Mungkin intinya terus kita cari peluang gitu ya, terutama adanya dana hibah yang biasa diajukan, maksudnya dibuka dari pemerintah. Nah itu untuk sedikit sharing. Nah kemudian untuk tambahan tadi ke pemateri, saya mau nanya, saya juga di samping saya bekerja malam, kemudian bekerja pagi, kemudian kuliah di waktu malam, saya juga buka usaha, ya usaha-usaha kecil. Nah di sisi lain, alhamdulillah usahanya udah hampir setahun ya, setahun lebih. Kemudian ini usaha di rumah, kemudian sempat saya buka di warung, sebuah warung hampir 2 bulan. Jadi 2 bulan itu dimanfaatkan ketika saya libur kuliah, masa kuliahnya sedang off, saya manfaatkan. Namun karena satu dan lain hal, karena prioritas ke perkuliahan kan, jadi warung itu saya tutup kembali. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengelola keuangan untuk menyewa karyawan seperti itu? Karena saya rasa kesiapan untuk menyewa karyawan, untuk mengurus warung, yang mungkin di sisi lain saya bisa bekerja, kuliah yang menjadi prioritas, kemudian warung tetap saya buka atau usaha saya buka, saya nyewa karyawan lain gitu. Mungkin bagaimana strategi keuangan agar kita bisa mencari karyawan untuk membantu usaha kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Salman. Kak Dewi, ini mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Ditampung aja dulu ya. Ditampung dulu aja. Baik. Kepada teman-teman selanjutnya yang ingin memberikan pertanyaannya. Ya, kepada Mas Rega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, apakah kakak punya komunitas-komunitas atau semacam link-link untuk kami memasukkan produk-produk kami gitu, agar penjualannya atau lebih pesat lagi? Oke, terima kasih kepada Mas Rega. Selanjutnya untuk satu pertanyaan lagi saya berikan kepada teman-teman. Kak, saya mau nanya. Di dalam koperasi itu kan ada SHU. Nah, bagaimana? Alika ya? Iya. Alika ya? Oh. Bagaimana cara pembagian SHU itu dan bagaimana cara perhitungannya? Oke, terima kasih kepada Saudari Alika. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan jawabannya. Ya. Oke, makasih teman-teman pertanyaannya. Di sini ada ada Mas Salman ya, nanya terkait strategi keuangan usaha. Sebelumnya usahanya apa dulu nih, Mas Salman? Mana ya? Mas Salman usahanya apa? Saya counter. Counter. Usaha counter ya. Usaha counter. Otomatis terdampak gak sih? Terdampak gak atau enggak? Malah semakin dengan kondisi sekarang kan pembelajaran kan daring terus ya. Nah itu semakin banyak yang berminat gitu, yang beli. Iya, iya malah counter itu kan malah makin bagus ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada dampak apapun dan memang keuangannya cukup baik untuk menambah karyawan, itu oke, nggak masalah gitu. Asalkan itu dengan catatan bahwa penjualan dalam kondisi baik, itu boleh menambah. Kecuali masa pandemi ini ya, yang penerima banpres itu banyak tuh mereka terdampak yang bahkan mem-PHK karyawannya gitu Mas Salman. Jadi ya
Kalau counter sih saya lihat emang ini ya, bagus. Tapi memang kalau counter itu harus ditelateni ya yang saya lihat itu. Karena teman-teman saya itu ada yang memang buka usaha counter, jadi ada yang dapat dana hibah sama seperti saya dan buka jasanya counter. Karena tidak dipegang oleh dianya sendiri, itu hilang. Gitu. Memang Mas Salman selaku mungkin CEO atau apa itu memang harus dipegang kalau counter itu. Karena karyawan itu hanya sebatas ini kan megang server ya. Ada servernya juga kan kalau counter itu. Nah itu harus hati-hati juga tuh di servernya. Kemudian pembelian itu jangan lupa dicatat. Tapi selama kondisi keuangan baik, untuk menambah karyawan itu tidak masalah. Gitu ya. Kemudian untuk Mas Rega, apa punya komunitas atau link produk? Kita itu ada BLU, di Kementerian Koperasi itu ada BLU, Badan Layanan Umum, itu SMESCO namanya. Nah teman-teman bisa search di internet LLP KUKM atau SMESCO Indonesia. Bisa search di internet ya, LLP KUKM atau SMESCO Indonesia. Nah, di situ ada kita itu kebetulan tahun depan akan ada produk ini ya, akan launching produk namanya e-brosur, katalog, e-katalog. Nah, itu nanti produknya itu produk-produk UMKM. Nah, kalau teman-teman pengen gabung, udah punya produk ya, silahkan join ke Kopmanya. Nah, nanti Kopmanya bisa mengorganisir nih ke kita untuk bergabung. Ada kita komunitasnya. Nah, terus di SMESCO juga ada namanya program Kakak Asuh. Nah, ini program Kakak Asuh itu nanti akan ada mentornya di situ. Jadi UMKM akan dibina, dikasih mentor, baik itu mentor penjualan kah, marketing, pembiayaan, kemudian pemasaran, itu ada. Nah, kita tuh malah nyari nih dari teman-teman Kopma, apalagi saya alumni Kopma juga ya, berharap banget partisipasi teman-teman dari Kopma UIJ dan mungkin teman-teman dari Kopma lainnya juga untuk dekat bergandengan lah dengan kantor saya, maksudnya dengan kementerian. Karena kita juga membutuhkan teman-teman gitu ya. Jadi punya komunitas atau link-linknya buka di LLP atau SMESCO, itu jawaban dari saya. Kemudian teman-teman silahkan join ke Kopma UIJ. Nah nanti Kopmanya, pengurusnya bisa komunikasi sama saya kalau misalnya pengen ada program yang ingin diintegrasikan gitu. Nanti insya Allah saya juga akan komunikasiin langsung sama Pak Deputi, gitu, karena beliau juga welcome banget sama anak-anak Kopma. Gitu. Kemudian yang ketiga ada Mbak Alika ya, gimana sih cara pembagian SHU dan perhitungannya? Dulu saya juga sempat megang keuangan ya, jadi pengurus Kopma, keuangan di Kopma itu. Setahu saya, SHU itu dibagi setelah nyimpen dana cadangan untuk Kopma. Gitu, setahu saya ya. Jadi, SHU itu mungkin diambil 30% dari dana Kopma. Jadi, dana cadangannya dulu untuk Kopma, untuk operasional untuk tahun ke depan, nah 30%-nya itu baru dibagiin. Dan sistem pembagian SHU juga tergantung atas partisipasi teman-teman dari anggota. Kalau di Kopma IPB itu kita ada yang namanya sistem point value. Setiap teman-teman anggota belanja di Kopma IPB dengan minimal pembelian 6.000 itu dapat 1 poin. Nah ini di Kopma UIJ gimana nih tuh sistemnya? Jadi kayak dapat bonus-bonus gitu. Nah nanti di akhir tahun kita hitung
satu poinnya itu harganya 2.500 misal. Nah, kalau teman-teman belanja udah 1 juta, itu kan tinggal dibagi berapa tuh? Misalnya dapat 100 poin. Nah, 100 poin itu dikali 2.500. Nah, itu SHU-nya dari poinnya aja. Belum lagi dari absensi. Biasanya di Kopma itu absen aja dapat SHU, dapat nilainya. Tahu saya, tergantung dari kebijakan dari pengurusnya. Makanya dulu saya minat banget di Kopma itu karena banyak banget gitu SHU yang bakal kita dapat kalau kita rajin datang ke usahanya Kopma, rajin ikut webinar, rajin ikut kepanitiaan, terus rajin datang ke sekretariat, bahkan pengurus pun punya insentif ya, insentif sendiri. Jadi yang jadi pengurus menurut saya lebih banyak gitu, SHU-nya lebih besar menurut saya. Jadi tergantung kalian keaktifannya gimana. Apa kalian ke arah sana? Kalau dulu sih saya memang pikirnya ke sana ya, wah dapat SHU nih seneng banget gitu. Lagi di akhir tahun ya datang RAT dapat uang gitu, dibagiin uang gitu. Bahkan kita nyimpen uang di Kopma aja nggak kepotong loh uangnya. Kalau kita di bank itu kan sederhana banget ya, ada biaya admin tuh. Tuh kalau menurut aku tuh apa ya? Kayak ini sih, kayak kenapa sih harus ada potongan gitu, ngaruh banget. Nah di Kopma itu kita nggak ada potongan, hebatnya tuh di situ. Jadi muterin uang dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Jadi serunya di situ. Itu ya untuk Alika. Gimana untuk kepada 3 teman-teman saya, apa ada tanggapan? Baik Bu, sudah jelas. Oke, sama udah jelas ya. Gimana Mas Rega? Pas. Oke, terima kasih. Kepada Saudari Lika gimana? Sudah jelas Kak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Dewi yang telah menyampaikan jawabannya kepada teman-teman. Dan selanjutnya bakal ada sesi ini penyampaian dari BPH umum atau ketua umum. Oh ya, sorry maaf. Kita sesi foto dulu ya. Kepada teman-teman boleh di on cam kameranya. Yuk teman-teman kita on cam. Imron, saudara Imron, saudari Umu, boleh di on cam kameranya. Oke. Diaba-abain ya. Kalau diaba-abain pada senyum, oke? Oke, kasih Pak, boleh diaba-abain. Ini ada 2 slide. Slide pertama dulu ya teman-teman. Gimana? 1, 2, 3. Kenapa, Tor? Oke, sekali lagi ya teman-teman. Bebas ya gayanya. Oke, kasih Pak, boleh dipimpin lagi ya. Gayanya pada tangannya mengepal gini ya. Bravo. 1, 2, 3. Sudah, Protor? Oke, terima kasih kepada teman-teman. Oke. Selanjutnya, saya selaku moderator undur diri dan terima kasih saya sampaikan kepada pemateri yaitu Pak Andika Hamdallah dan Kak Dewi
dan Kak Aprianti Dewi yang telah menyampaikan materinya dan sharing tentang pengalaman dan ilmu yang telah beliau dapatkan. Semoga yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman semua dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama di masa pandemi kali ini dan diberi kesehatan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Umum untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Oke, kepada Kak Rizka Apsari saya persilakan. Oke, maaf kepada Kak Dewi dan Pak Andika, saya persilakan untuk keluar dari room Zoom. Terima kasih Pak dan Kak Dewi, ya sampai semuanya. ketemu lagi di acara berikutnya. Oke, terima kasih ya. Iya. Terima kasih buat semua. Sukses buat kalian semua ya. Ya Iya. Pak. Kak. Pamit undur diri ya. Iya Kak. Baik. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kepada Kak Caca saya persilakan untuk penyampaiannya. Hai semuanya. Masih semangat kan? Sorry kan? Ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri dulu ya. Nama saya Rizka Apsari. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Jakarta periode 2020 sampai 2021. Cuman sekilas info aja sih buat bagaimana sih caranya masuk Kopma gitu. Ya, ini Kopma. Kopma itu apa sih? Ya, lanjut Kak. Kopma atau Koperasi Mahasiswa merupakan UKM yang bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan para mahasiswa. Mahasiswa membentuk koperasi primer dasar dan asas kekeluargaan. Nah, ini kalau ini struktur organisasi ya, bisa dibaca sendiri lah ini. Kayak gini, jadi kalau pemilihan ketua itu biasanya dari RAT dulu, terus kita ada penasehat, ketua, pembina, pengawas, dan kebetulan tahun ini ada wakil ketua. Terus ada sekretaris, ada bendahara. Kita ada 3 divisi. Yang pertama itu ada PSDI, Kominfo, dan usaha. Tugasnya ngapain sih? Nanti ada sesi selanjutnya untuk ngebahas tentang divisi masing-masing. Lanjut. Nih, ini ada manfaat masuk Kopma. Ya, yang pertama tuh pasti ya bisa belajar organisasi. Terus yang kedua bisa belajar berwirausaha. Terus yang ketiga bisa membangunkan usaha sendiri. Yang keempat bisa banyak teman atau relasi. Terus bisa dapat kesempatan menjadi delegasi kampus untuk kegiatan nasional maupun regional. Yang keenam ada bisa titip dagangan di outlet. Jadi kalau kalian punya usaha, bisa dititipkan dagangannya ke Kopma. Terus yang ketujuh ada bisa punya banyak pengalaman baru dan masih banyak yang lainnya. Biasanya kalau di Kopma tuh kita adain acara gabung sama Koperasi Mahasiswa seluruh Indonesia. Biasanya kalau di Jakarta itu ada namanya AKM Jabodetabek Banten. Nah, biasanya kalau dari Jakarta tuh dapat relasi dari sana sih. Lanjut, Kak. Nah, ini yang tadi Kak Dewi sampaikan tentang SHU ya. Kalau di kita tuh ada namanya kewajiban anggota membayar simpanan. Yang pertama itu ada simpanan pokok 25.000. Ini sekali bayarnya selama jadi anggota Kopma tuh cuma sekali aja nih bayarnya. Ya, sekali. Yang kedua ada simpanan wajib yaitu 10.000. 10.000 ini biasanya per bulan. Kalau simpanan sukarela itu ada 5.000.
dan cara pembagiannya gimana. Nanti ada sesi untuk membahas tentang SHU. Jadi ikutin terus kegiatan Kopma ini. And then how to become a member. Yang pertama, kalian cek informasi tentang Kopma tuh di IG sih. Biasanya ada di Kopma_UID. Nah ini juga Kopma yang baru. Kan ada 2 ya. Nah yang officialnya yang ini. Ini official dari IG kami sih. Kopma_UID. Jangan lupa follow ya. Follow. Lanjut Kak. Nah ini kemarin nih baru pemilihan pengurus baru. Ini yang di kiri. Ini pemilihan pengurus baru periode 2020 sampai 2021. Terus kalau di sini ada OAB. Jadi tuh kita punya agenda inti sih sebenarnya, kayak setelah oprek nanti kita mengadakan orientasi anggota baru atau yang disebut dengan OAB. Ini biasa kita ngadain OAB terpuncak nih. Terus setelah itu Dikmen. Terus biasanya kita juga ada study banding sih ke Kopma lain. Kemarin itu kalau nggak salah baru ke Kopma UINJ sama Kopma UI ya kayak gitu sih, study banding ke Kopma lain, kayak gimana sih, nanya-nanya tentang strategi Kopma lain kayak gimana. Gitu aja sih sekilas info dari saya ya. Yang pengen tahu Kopma lebih lanjut ya join kita, gabung. Jangan lupa follow Instagram Kopma. Oke. Udah, selanjutnya saya balikin ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Karisca. Nah, sedikit ya saya tambahin lagi dari teman-teman. Benar tadi kata Karisca. Dari Kopma kita bisa banyak nambahin relasi baik dari eksternal maupun baik dari internal maupun eksternal. Kalau misalnya kita di eksternal, kita seperti AKM. Nah, AKM itu Asosiasi Koperasi Mahasiswa Sejabodetabek Banten. Mereka mencangkup semua koperasi mahasiswa yang ada di Jakarta, Jakarta, Depok, Bekasi hingga ke Banten. Dan setiap tahunnya itu mereka bakal merekrut pengurus-pengurus yang ada di Kopma Sejabodetabek Banten untuk menjadi pengurus AKM. Dan selanjutnya juga saya pernah juga mengikuti jadi panitia forum komunikasi koperasi mahasiswa se-Indonesia. Nah, itu adalah pembentukan pengurus BPPKMI. Di situ dilaksanakan di Raja Puncak. Kemudian juga yang paling megah kemarin yaitu Jambore. Nah, Jambore ini seperti olimpiadenya koperasi mahasiswa. Di situ tahun ini kemarin diambil alih oleh Universitas Islam Negeri Jakarta sebagai tuan rumah, karena di tahun sebelumnya mereka menjadi juara, dan tahun ini yang juara lagi adalah Universitas Malang, dan mereka tahun besok akan menjadi tuan rumah. Ya, kita berharap misalnya teman-teman bisa gabung ke Kopma Universitas Jakarta, kan pengurus juga akan berusaha untuk bisa ikut gabung juga di Jambore tahun ini, karena di sana bakal banyak dapat relasi dan begitu banyak teman-teman dari Kopma Indonesia yang tampil begitu luar biasa di Jambore, dan lomba-lombanya sangat luar biasa, seperti ada duta dari Kopma, terus kemudian Olimpiade Cerdas Kopma tentang seputar koperasi. Jadi itu mungkin yang saya tambahin. Buat teman-teman yang ingin gabung ke Kopma, bisa dilihat di IG-nya ya, Kopma_UID. Oke, terima kasih. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh panitia dan pengurus koperasi mahasiswa Universitas Jakarta, izin undur diri bila mana ada kalimat dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan, dan penyampaian saya masih kurang baik mohon dimaafkan juga. Terima kasih, sampai jumpa di acara Kopma atau kegiatan Kopma berikutnya.
Bravo Kopma. Bravo. Bravo. Kopma. Bravo. Bravo. Bravo, Guys, Kopma. jangan lupa ya. Bravo. Follow Instagram Kopma. Itu ada Dadah. Makasih. Dah.